Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raisa Narharjo. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir pada kinerja praktikum, yaitu berjudul optimalisasi alur kerja vouchering di BNI terhadap institusi Universitas Telkom dan juga PT Bank Negara Indonesia Persero. Nah, di sini ada agenda dan juga latar belakangnya. Agenda presentasi kali ini adalah terdapat latar belakang, yang kedua analisis, yang ketiga solusi, dan yang keempat rekomendasi. Nah, latar belakang BNI dan juga ruang lingkup. Profil BNI yaitu adalah Bank BUMN pertama Indonesia yang berdiri sejak 1946 dengan sekarang mempunyai jaringan layanan global yang luas. Lokasinya itu berada dalam kantor cabang utama atau KCU Bandung dan juga periode daripada kerja praktek saya adalah dari 23 Juni sampai 15 Agustus 2025. Fokus analisis yang sekarang saya dalami adalah mengidentifikasi inefisiensi pada alur kinerja pengelolaan vouchering transaksi harian. Nah, di sini aktivitas utama pada kerja di sana adalah pemetaan proses, analisis masalah, keterlibatan secara langsung, dan juga perancangan konsep. Nah, di sini tuh terdapat permasalahan yang saya angkat yaitu permasalahan vouchering. Nah, vouchering ini tuh yang menjadi masalah adalah mereka tuh alurnya terputus di antara kantor cabang ke kantor cabang utama dan juga ke gudang. Nah, di situ jadinya tidak bisa dilakukan real time monitoring secara langsung oleh ketua. Jadi, kalau ada proses yang terhambat dari situ, mengauditnya tuh menjadi satu-satu lagi, balik lagi nih ke kantor cabang, ke kantor utama, ke gudang. Jadinya tidak efisien sekali. Nah, usulan yang saya berikan adalah sistem monitoring yang terpusat. Nah, saya menggunakan 4 daripada usulan ini. Nah, tujuannya tuh apa sih? Menggantikan alur kinerja yang awalnya manual menjadi platform terintegrasi dan juga digital. Yang nantinya tuh diharapkan KCU tuh membuat database sendiri, membuat local house sendiri sehingga lebih aman dan juga lebih terpusat. Nantinya juga mempunyai dashboard monitoring yang menjadikan informasi real time sehingga ke atasan atau enggak nanti direksi dapat melihat secara real time dan juga terkontrol yang pastinya lebih cepat, transparan dan juga aman. Nah, arsitektur yang saya manfaatkan adalah terdapat 4 database, server, connectivity, dan juga dashboard. Database yang terpusat, nah, server on-premise yang mereka juga membangun server sendiri, juga melakukan dari situ punya dashboard analitik nih yang menyediakan data-data yang nantinya tuh bisa diolah data-datanya dan juga bisa dilihat oleh direksi-direksi secara langsung. Nah, juga membuat notifikasi otomatis. Nah, sistemnya itu dapat memberikan peringatan jika terjadi keterlambatan atau hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Nah, rekomendasi implementasi untuk BNI. Saya memberikan rekomendasi pada jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jangka pendeknya kita kaji ulang SOP untuk segera menghentikan input data ganda yang selama ini tuh dikerjakan dan prosesnya tuh masih dibilang belum tersentralisir ya, belum baik. Nah, setelah itu juga ada jangka menengah. Nah, di sini tuh jangka menengahnya kita harus mengembangkan secara cepat dan juga mengimplementasikan sistem monitoring yang terpusat. Mulai dari pilot project di KCU gitu loh. Jadi dicoba aja dulu, dicoba aja untuk jangka menengahnya. Setelah jangka panjangnya adalah mengintegrasikan sistem dengan e-archiving untuk digitalisasi dokumen voucher secara penuh. Nah, kesimpulannya di antara problem, solution, dan juga impact, problemnya adalah proses vouchering yang di BNI itu tidak efisien, tidak transparan, dan juga berisiko tinggi bila data-data yang hilang nanti. Solusinya, saya akan membuat sistem monitoring terpusat berbasis database on-premier, yang itu merupakan solusi yang paling efektif. Nah, impact-nya itu apa sih? Impact-nya itu pasti menghemat biaya dan juga menghemat waktu karena nantinya tidak usah melakukan processing berulang-ulang. Tidak usah kalau ada data yang hilang atau data yang tidak benar, tidak usah mengaudit dengan waktu yang lama. Tentunya juga mengurangi resiko karena data-datanya itu safe dan juga mendukung transformasi digitalisasi dalam kubu BNI. Terima kasih, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.